Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang bisnis online mengejar mimpi. Jadi ini sebenarnya pagi-pagi ini Sirtiman dapat semacam kayak inspirasi ide konten ya. Awalnya dari film Oppenheimer ya. Di sini ceritanya ini Albert Einstein ya, penemu rumus energi ini, dia menemukan rumus yang boleh dibilang sangat ya, zamannya itu sangat ya amazing ya, hebat gitu, menemukan teori rumus E sama dengan mc kuadrat. Cuma permasalahannya ini adalah rumus doang gitu. Nah, sampai di sini ibaratnya ini cuma teori doang gitu. Nah, sedangkan buktinya mana gitu. Nah, disinilah boleh dibilang apa yang hebatnya Oppenheimer ya. Dia nggak cuma apa sih, nggak cuma berteori doang istilahnya. Dia ini gimana caranya teori ini menjadi suatu hal yang nyata gitu loh. Ini yang susah gitu. Jadi teorinya nih, energi kalau begini 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 gitu. Energi kalau merembet nanti bisa menghasilkan daya ledak, energi bisa daya panas yang nah itu dia ini berusaha ya gimana caranya hal nyatanya nih ada gitu. Meskipun istilahnya ya ada permainan politik ya, ya dia dikasih pendanaan untuk riset dan lain-lain. Cuma ya hebatnya dia, meskipun dia bekerja sama dengan banyak istilahnya teamwork ya, kerja sama tim, tapi tetap dia menjadi orang yang bisa mewujudkan istilahnya teori menjadi kenyataan, hal yang nyata gitu. Hal yang nyatanya apa dalam hal ini? Dia membuat bom atom yang langsung digunakan ya waktu mengebom Jepang ya, Hiroshima sama Nagasaki. Itulah hal nyatanya itu gitu. Jadi yang berupa teori dari Einstein sama dia dikonvert menjadi bom atom yang berhasil lah, yang uji cobanya berhasil dan hasilnya juga dirasakan ya. Saat Jepang menyerah itu kan ya Indonesia merdeka ya, gara-gara Jepang dibom gitu. Inilah dampak dari hasil, meskipun efeknya ya tentu ada gitu, kayak orang-orang Jepang yang terkena radiasi, atau dari psikologinya juga dendam banget sama orang-orang Amerika dan lain-lain ya. Cuma ya ada sisi positifnya adalah ya mereka harus legowo ya, nggak bisa segala sesuatunya harus ada kata untuk menyerah gitu, karena emang mereka udah kalah gitu. Dan ini ya efeknya banyak ya, dari suatu teori menjadi kenyataan, ini efeknya banyak. Nah, disinilah yang bisa kita ambil dari cerita itu ya, dari kejadian itu. Di sini kayak kita sebagai ya orang ya, manusia, kita tuh punya impian gitu loh. Kita punya sesuatu yang ingin dicapai ya. Kita punya target-target yang ingin dicapai. Cuma permasalahannya adalah gitu. Kalau kita tahu caranya tuh begini. Caranya begini dari awal sampai ke atas. Ya cuma itu teori doang gitu. Makanya itu butuh yang namanya ya mengisi kekosongan dari yang kita sekarang sampai kita yang ingin dicapai. Inilah membutuhkan ibaratnya produktivitas atau kerja kita atau kerja keras kita ya, gimana caranya dari yang sekarang istilahnya sampai ke atas gitu. Cuma orang kan eh,
berpikirnya macam-macam. Kadang sekarang ini mereka benar-benar kayak berada di zona nyaman. Mereka udah nggak mau kemana-mana deh gitu. Takut kalau yang sekarang ditinggalin nanti, ya mikirnya mungkin akan lebih jatuh lagi atau mungkin akan lebih buruk lagi. Dan sedangkan ya namanya manusia ini diberi waktu, ya diberi kesempatan, diberi peluang sebanyak-banyaknya untuk mencapai apa yang dia inginkan, untuk benar-benar apa sih, kalau ada peluang tuh diambil gitu loh. Jangan cuma ya diliatin aja, jangan cuma kebanyakan mikir, jangan cuma banyak alasan gitu. Jadi ya disitulah kayak semacam apa ya, banyak orang-orang yang masih berada di zona yang nyaman gitu, tapi ya banyak mereka yang nggak berani ngambil tindakan. Nah itulah tindakan itulah yang istilahnya mengubah teori menjadi kenyataan gitu. Contohnya kalau Oppenheimer aja bisa dari hal yang teori yang benar-benar ya istilahnya yang sulit gitu. Apalagi kalau cuma bisnis online, cari duit online, cari pendapatan tambahan buat keluarga dari online. Itu seharusnya kan ya jauh lebih mudah gitu. Kalau misalnya gagal kita bisa coba lagi gitu. Ini nggak main-main. Dulu emang saat Oppenheimer kalau gagal ya rungkat gitu loh. Dunia ini benar-benar bisa rungkat ya. Jepang merajalela gitu. Rusia juga ngejar waktu juga. Mereka Amerika dan Rusia ini benar-benar head to head ya untuk bikin kayak semacam ke bulan, bikin keluar angkasa, bikin senjata yang terbaik, bikin gimana caranya, ini head to head. Nah disinilah ya kita tuh gimana ya, kayak Sirtiman ini ngelihat kayak ada UMKM yang berada di zona nyaman dan susah banget gitu untuk istilahnya naik ya, naik tangga atau mengejar yang seharusnya. Kadang Sirtiman yang membandingkan antara boleh dibilang bukan si males ya, pokoknya orang yang susah susah move on lah, Sirtiman bilang. Ngelihat yang lainnya pada semangat, kayak yang lihatnya pada promo online. Sekarang zamannya online ya, mereka pada promo online, upload barang meskipun istilahnya barbar, tapi mereka udah upload barang ya. Kayak barbar itu istilahnya ya seadanya aja, upload foto ya foto seadanya, copywriting kata-kata seadanya gitu. Nah disinilah banyak hal yang dilakukan ya, kayak seorang pebisnis online ini kan gimana cara membuat dia mendapat keuntungan, dia punya produk atau jasa yang seharusnya bisa memberikan solusi untuk yang mempunyai masalah seputar produk jasanya. Itu dia tuh gimana caranya istilahnya nemuin titik tengahnya biar jadi gitu loh, biar deal, biar barangnya kebeli tapi pembeli juga masalahnya terselesaikan. Inilah yang jadi apa ya, yang jadi kendala ini ya, mereka ya nggak mau gerak ya, mager lah istilah, malas gerak. Mereka benar-benar udah nyaman di zona nyaman itu gitu. Nah di sini ya dengan video ini ya seharusnya ada gambaran ya guys, kalau kalian semua berada di zona yang seperti itu, yang istilahnya nggak mau menerima perubahan, nggak mau menerima perkembangan zaman, nggak mau belajar teknologi terbaru, nggak tutup kuping, atau ya pokoknya ada kemudahan kayak AI, ada banyak ya sekarang tuh kayak sumber pendapatan dari online istilahnya. Ya, ya kita nyapu ngepel
direkam diupload aja nanti sama bos YouTube ya, atau ya istilahnya kalau kita produktif ya itu udah ada medianya, mereka juga membayar seperti itu, mereka nggaji ya, bos YouTube itu nggaji kalau kita rutin produktif ya, istilahnya ya, itu kerja gitu loh. Ini dari mereka nggaji aja, dan media ini juga bisa dimanfaatkan untuk mencari penonton, mencari mata memandang, mencari view. Semakin banyak video yang diupload, semakin peluang orang melihat kita. Ini contoh aja deh gitu loh. Sirtiman istilahnya ya channelnya udah boleh dibilang channel gagal ya. Subscribernya dikit, tiap video view-nya dikit, cuma biar dikit itu ada gitu loh, ada view-nya, biar subscriber dikit tapi ada itu ya, meskipun grafiknya nggak melesat sama youtuber lain ya, tapi di sini ya emang konten topiknya beda ya. Di sini Sirtiman emang tujuannya nggak mau jadi konten kreator gitu, meskipun punya channel, cuma mengarah ke entah itu affiliate atau sebagai seller ya, berjualan. Ini Sirtiman ya kadang menawarkan formula bisnis, kadang unboxing ya dari toko teman-teman juga gitu ya, bantuin mereka inilah dapat rating ya, kadang ya ada seputar apa yang Sirtiman suka ya, kayak membahas tentang mesin produktivitas, komputer dan teknologi yang berhubungan ya, seperti itu. Nah, di sini ya kayak komputernya kadang Sirtiman ngerakit ya, dijual gitu, emang untuk sekaligus hobi juga, sekaligus cari cuan juga gitu. Jadi nggak hanya sekedar buat konten upload terus nunggu gaji dari bos YouTube, enggak gitu. Malah enggak, pada tahap sekarang nggak digaji pun juga nggak apa-apa gitu. Kadang ya Sirman udah ya contohnya aja kayak ya ini kayak dulu jualan produk iPhone aja udah laku banyak gitu loh. Dan ini ya istilahnya untuk channel yang subscribernya sedikit dibanding duit masuknya, seharusnya lebih banyak duit masuknya gitu. Kayak dulu-dulu ini yang jualan produk digital versi internasional juga udah banyak, udah ribuan dolar dapatnya gitu. Makanya sekarang merambah ke lokal, kayak jualan iPhone, jualan tablet. Nah, ini merambah ke UMKM juga ya, gimana membangun perekonomian ini ya, perekonomian ya, pokoknya para pengusaha kecil biar semangat maju. Nah, di sini Sirtiman kontennya nyenggolin itu semua, pokoknya mengangkat gimana caranya mereka bisa cari duit online dan ya keluar dari zona nyaman, terutama ya kayak zona-zona. Soalnya ya banyak sih nggak cuma ngomong doang tuh, saudara sendiri toko terdekat ini ya, partner bisnis ya, misalnya mitra jualan di terdekat juga masih pada yang orang-orangnya seperti itu gitu, apalagi orang lain gitu. Nah, di sini ya konten ini emang ya berusaha agar mereka yang dari zona nyaman ini berusaha ya bisnisnya biar sukses, biar maju seperti itu. Nah, cuma tetap aja ya, mereka ya harus belajar gitu. Ya, di sini kontennya sih udah banyak, tinggal ikutin aja seharusnya. Kalau Sirtiman ya ini contohnya kayak bedah sales funnel, atau misalnya kenapa YouTuber pada rungkat ya, kayak ini affiliate Ninja Cerdas nih, ngajarin affiliate. Ini ya kontennya istilahnya emang
ya boleh dibilang apa ya, ini kursus yang seharusnya berbayar tapi digratisin gitu loh. Seharusnya ya mereka bersyukur lah gitu, ketemu ya, nggak usah zaman dulu mungkin yang kayak gini-gini beli kursus video ya, harganya mahal, bisa 100.000 atau 200.000 per video per topik gitu. Cuma sekarang ya cuman gratisin, karena kalau ngelihat kondisi kondisi ya para UMKM sekarang ini emang butuh banget gitu, mereka benar-benar levelnya jauh ya. Di sini Sirman bandingin kayak kayak emak-emak bule atau mas-mas bule, itu level skillnya jauh tuh, mereka juga sama cari duit online tuh. Cuma dibanding yang di Indonesia kok jauh banget gitu, rata-rata mereka ya udah levelnya udah lebih lebih di atas deh, dibanding kita masih pada mager, masih pada malas gitu ya, seperti itu. Kalau di luar ini benar-benar konten ini benar-benar mereka paham gitu. Mereka produktif buat konten, juga convert gimana caranya mata memandang view menjadi pembeli. Nah, ini yang mereka paham. Ya sedangkan di Indonesia ya kayak masih sebatas jualan aja, gue beli barang, gue jual lagi, gue dapat untung, ya, seperti itu. Sedangkan kalau mungkin di luar negeri ya, bule-bule mereka nggak cuma jual beli barang dapat untung, tapi benar-benar memanfaatkan produk digital, passive income ya, seperti itu gitu. Jadi malah nggak usah jualan barang fisik gitu, bikin rempong, ngurusin gudang, ngurusin pengiriman. Makanya mereka banyak main produk digital. Karena emang ya mungkin kondisi di sana juga ya beda ya. Di sana itu segala sesuatunya mahal, kayak jasa kirim atau ya pokoknya lokasi, yang misalnya lokasinya tuh jauh-jauh gitu loh. Nah, di sini seharusnya ya emang butuh waktu sih. Ya ya makanya ada orang-orang yang istilahnya peduli itu sebenarnya ya model kayak Sirtiman gitu. Dia nggak nggak mikirin konten doang gitu ya, nggak mikirin gaji doang, tapi benar-benar pengen gimana caranya sih orang-orang yang istilahnya di zona nyaman ini ya biar paham sikon gitu loh, biar paham gimana mereka bisa bisnisnya lebih maju, lebih berkembang, mencapai apa yang benar-benar ya. Pokoknya kondisi sekarang kan dia udah tahu zamannya online, dia udah tahu persaingan di online itu sendiri udah berat gitu. Cuma dia kalau mikirnya, aduh kalau gua online ya nanti ya gua akan bersaing dengan yang di online. Terus sedangkan di offline juga udah nggak ada ini, ngandalin orang lewat aja yang beli itu. Sedangkan di online kan sebenarnya peluangnya lebih besar. Peluang lebih besar ya, cuma ya kerjanya harus ya lebih capek, karena emang di online itu kita harus promosi online gitu ya. Kalau di toko kan kita ya duduk di toko aja udah nungguin pembeli lewat ya, seperti itu. Makanya di online ya kita harus promosi online, kita harus menjangkau entah itu lewat fitur-fitur search atau pencarian atau fitur-fitur marketplace, lapak ya, pokoknya semua ya. Terus ada situs-situs sosmed kayak Facebook, kayak TikTok, IG, itu yang harus dipelajari, harus bikin konten gimana biar banyak mata memandang, gimana dari banyaknya mata memandang ini istilahnya menjadi semacam kayak ya ada base kita ya, daftar langganan kita. Jadi semakin banyak peluang orang membeli atau menggunakan jasa kita semakin besar gitu. Nah, di sini sebenarnya ya boleh dibilang wajib lah gitu, ngikutin perubahan itu ya wajib gitu. Cuma ya kembali ya,
kalian. Kalau kalian merasa ya sekarang kayak apa ya istilahnya, dunia ini udah ini deh berubah online. Mereka juga paham gitu. Udah megang handphone, udah YouTube-an. Ya cuma mereka nggak mau melangkah lebih gitu loh. YouTube kan ya buat tonton doang, seharusnya dia buat upload apa yang mau dijual, barangnya apa, atau bisnisnya di expose seperti ini, atau personal branding dianya sebagai pebisnis juga di expose gitu. Nah, mereka nggak mau itu semua, mereka cuma ya, berpuasa nonton YouTube aja deh gitu. Sedangkan di YouTube ini banyak ya, kayak saya cuman bisa ya terserah mau share formula, mau ya pokoknya dapat masukan dari komentar yang lain. Ini banyak banyak hal yang lebih membuat ya hidup bisnis online ini jadi lebih apa sih, lebih lebih besar lebih besar peluangnya ya untuk sukses gitu dengan adanya ya media-media online medsos seperti YouTube, TikTok dan lain-lain. Kalau harus ngandalin offline aja ya udah ketinggalan zaman itu, absolut akan susah itu. Konversinya juga pasti akan sedikit itu. Ngandalin orang, ngandalin sebar brosur. Ya di online kita bisa dari kita nggak ngapa-ngapain ya dari kita cuma lip sync aja orang bisa dapat dapat follower istilahnya seperti itu. Apalagi kalau benar-benar nampilin kita sebagai orangnya, kita jualan atau kita gimana, jadi orang tahu oh ini dia, profilnya ini benar-benar original gitu, jangan cuma buatan editan atau buatan AI gitu ya, cuma konten-konten yang nggak ada muka seperti itu kan ya itu cuma konten biasa. Sedangkan kalau ada kita tampil mukanya, ya kita ngomong apa, orang ngelihat mimiknya, itu kan jadinya mereka lebih lebih percaya gitu, lebih kita autoritinya lebih besar gitu. Jadi ya intinya ya kembali ya, saat mencoba teori menjadi kenyataan ini kita harus bisa ya harus berani kotor tangannya, boleh dibilang ya harus bertindak, harus berani gagal, melawan rasa takut dan lain-lain. Ya itulah gitu loh. Orang yang dicari, yang sukses, ya orang yang melalui itu semua gitu loh. Ya keberuntungan ada, cuma ya tetap kita harus 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 gerak gitu loh. Kalau mager ya bakal rungkat lah nanti gitu. Oke guys, sampai sini ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya, ngobrol pagi cuma ngobrolnya ngalor ngidul. Silahkan ditulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa jempolnya guys. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.